Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Elsetarsia dari kelas HK22C1. Izin mengirimkan video untuk mengikuti UAS susulan. Di sini dengan judul OJK dan BIE tegaskan keberlakuan hukum bisnis di pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia baru-baru ini menguatkan regulasi hukum bisnis di sektor pasar modal meliputi perusahaan efek, influencer hingga mekanisme stabilisasi pasar untuk meningkatkan perlindungan investor, tata kelola, dan transparansi. Selanjutnya ada fakta terkini detail regulasi. Yang pertama, perkuatan pengawasan terhadap perusahaan efek dan influencer itu sudah diatur dalam POJK nomor 13 2025. OJK menerbitkan POJK nomor 13 tahun 2025 untuk mengatur perilaku perusahaan efek baik penjamin efek emisi, perantara pedagang efek maupun perusahaan efek daerah. Regulasi mewajibkan 4 syarat. Yang pertama, due diligence terhadap calon emiten dan influencer. Yang kedua, pengelolaan benturan kepentingan. Yang ketiga, manajemen resiko TI saat menggunakan jasa teknologi. Dan yang keempat, persyaratan perizinan untuk kerjasama marketing dengan influencer. Dan itu sudah diatur pula bahwa konten promosi oleh influencer harus akurat, seimbang, tidak spekulatif, dan menyebutkan sponsorship. Perusahaan efek bertanggung jawab atas isi konten verbal atau visual. Regulasi ini disahkan pada tanggal 11 Juni 2025 dan akan berlaku tanggal 11 Desember 2025. Selanjutnya ada analisis keberlakuan hukum bisnis pasar modal. Yang pertama, landasan formal dan legal. POJK dan SKBIE membentuk kerangka hukum bisnis yang jelas dari persyaratan internal perusahaan hingga prosedur stabilitas pasar menjamin pasar modal efisien, adil, dan transparan. Dan yang kedua, perlindungan investor retail, pengawasan terhadap konten influencer, dan batasan ARB trading hub meliputi investor dari informasi menyesatkan dan volatilitas ekstrim. Selanjutnya yang ketiga, adaptasi hukum terhadap era digital. Regulasi POJK nomor 13 /2025 juga mencakup tata kelola teknologi informasi dan pemasaran digital, menunjukkan hukum bisnis yang responsif terhadap perkembangan fintech dan media sosial. Dan yang keempat, ada fleksibilitas dan respon cepat. Mekanisme ARB dan trading hub memperlihatkan hukum bisa bergerak cepat menanggapi gejolak pasar tanpa mengorbankan integritas pasar. Baik, menurut saya keberlakuan hukum bisnis terutama melalui POJK dan aturan pasar darurat adalah fondasi kritikal bagi pasar modal Indonesia. Regulasi ini tidak hanya mencerminkan struktur legal formal tetapi juga strategis dalam melindungi investor, memperkuat tata kelola, dan menjawab tantangan zaman digital. Hukum bisnis jadi instrumen hidup, bukan sekedar dokumen statis. Baik, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Apabila terlalu singkat dan banyak salah-salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.